di tempat yang bernama Padang Mahsyar. Bayangkan, dikumpul di satu tempat dari Adam sampai kiamat. Berapa jumlah manusia waktu itu? Sekarang penduduk dunia kalau saya tidak salah 7 miliar yang terdaftar. Ini tahun ini. Bagaimana yang dari Adam dikumpul sampai hari kiamat, satu tempat, namanya Padang Mahsyar. Dan pada saat itu kata Nabi, begitu panasnya matahari seolah-olah tinggal satu jengkal dari kepala. Hampir semua orang gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa tuan-tuan guru, para habaib, alim ulama, terkhusus yang kita muliakan Guru Bangil dan Syekh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf yang ada di kota Solo, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam khusus teristimewa kepada Tomatua Malebita, Benena almarhum Haji Maming, Ibunda Haja Mariyati, itulah dia. Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab hadis Sahih Bukhari, Nabi menceritakan ketika seluruh manusia dikumpul di tempat yang bernama Padang Mahsyar. Bayangkan, dikumpul di satu tempat dari Adam sampai kiamat. Berapa jumlah manusia waktu itu? Sekarang penduduk dunia kalau saya tidak salah 7 miliar yang terdaftar. Ini tahun ini. Bagaimana yang dari Adam dikumpul sampai hari kiamat, satu tempat, namanya Padang Mahsyar. Dan pada saat itu kata Nabi, begitu panasnya matahari seolah-olah tinggal satu jengkal dari kepala. Hampir semua orang gelisah. Kenapa mereka gelisah? Mereka mau tahu status hukumnya. Saya ini masuk surga atau masuk neraka? Dan pada saat itu Allah murka. Seluruh manusia kaget. Karena pertama kali Allah tampil dan murka di hadapan manusia. Dan pada saat itu mitau manan mitau we. Takut semua orang. Saya ini masuk surga atau masuk neraka? Sementara pengadilan belum dimulai. Sama juga kalau kita dinyatakan tersangka sama KPK atau polisi, kan kita mau cepat diadili. Adili saya cepat. Kalau saya salah berapa tahun penjara. Kalau saya tidak salah nyatakan saya bebas dari tuduhan. Nah, gelisahlah semua orang waktu itu. Dan pada saat gelisah itu kata Nabi, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah kakek dari kami semua. Tolong menghadap kepada Allah. Mangolo kolori puangnya, milo doang. Berdoa kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Adam berkata, masuk satu? Susah bos. Kenapa? Saya malu ketemu Allah hari ini. Saya pernah makan buah haram. Saya pernah makan sekali barang haram di dunia. Saya malu ketemu Allah. Di mana mukaku mau kusimpan? Saya pernah makan barang haram sekali. Subhanallah. Nabi Adam satu kali makan barang haram, malu ketemu Allah.
Gimana kita yang tiada hari tanpa makan uang riba? Lalu Nabi Adam berkata, silakan kau datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, minta doa. Mudah-mudahan Nabi Ibrahim mau berdoa. Datang lagi sekelompok manusia ini menghadap kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau adalah kakek para nabi. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Ibrahim berkata, malu juga saya. Kenapa? Saya pernah bohong 2 kali. 2 kali Nabi Ibrahim bohong, malu ketemu Allah. Gimana kita yang tiada hari tanpa bohong istri? Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Saya malu ketemu Allah, saya pernah bohong. Ibrahim alaihissalam lalu berkata, cobalah kau datang kepada Nabi Musa. Minta tolong kepada Nabi Musa, berdoa kepada Allah. Datang lagi kepada Nabi Musa, ya Musa, engkau adalah Nabi, tolong menghadap kepada Allah. Nabi Musa berkata, saya juga malu kepada Allah, saya pernah dikhianati oleh umatku. Nabi Musa berkata, kau datanglah kepada Nabi Nuh, mudah-mudahan Nabi Nuh mau berdoa. Datang lagi sekelompok manusia ini, ya Nuh, engkau adalah Nabi dan Rasul, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Nabi Nuh berkata, masih ritoka iya bos, malu juga saya, kasihan. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi Nabi dan Rasul. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Anakku lawan saya, di mana mau kusimpan mukaku? Saya malu menghadap kepada Allah. Nabi Nuh, Pak, Bu, satu aja anaknya, satu anaknya berkhianat, malu kepada Allah. Gimana kita yang 5 anaknya semua tidak ada yang sholat? 1 tukang judi, 1 tukang tipu, 1 pejabat korup, 1 kontraktor nakal, 1 perempuan hamil di luar nikah. Nabi Nuh 1 anaknya berkhianat, malu kepada Allah. Gimana kita yang 3 anak kita tidak ada yang tahu sholat? Maka ibu-ibu, kalau ibu, bu, kalau mati ki nanti siapa kira-kira doakan ki? Ibu, siapa? Suami? Kawin lagi dia. Bapak-bapak, kira-kira kalau meninggal siapa yang doakan bapak? Karyawan? Pajak ini bos. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka selama masih hidup ini, didik anak kita. Tidak salah kalau anak kita keluar negeri sekolah belajar bahasa Inggris. Tidaklah sesat anak kita belajar Korea, bahasa Korea. Tidaklah dilarang anak kita diajar bahasa India. Tidak. Tapi sesat kalau anak kita tidak pernah kita lihat datang berjamaah di masjid. Bapak-bapak mau tahu masa depannya dikubur? Mau tahu Bapak Ibu masa depan dikubur? Mau tahu? Lihat anak kita sekarang. Lihat anak kita sekarang. Kalau malam Jumat masih mau dia salawatan, malam Jumat masih buka Quran, baca Yasin, insya Allah Bapak aman deh dikubur. Kalau anak kita ada taklim, ada majelis, dia datang lebih awal, harapan Bapak meskipun cuma ngontrak-ngontrak. Tapi kalau anak kita tinggi sekolahnya, bertumpuk titelnya, tapi tidak tahu menghargai ulama, tidak pernah hadir majelis, tidak pernah ngundang pengajian ulama, alamat menderita Bapak. Perusahaan, mobil mewah, rumah megah, meninggal, siapa yang miliki? Ibu-ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu berlian? Emas, cincin, siapa yang pakai bu? Anak? Bukan, menantu. Ya menantunya kalau baik alhamdulillah. Kalau menantunya jahat sifatnya, menderitalah kita. Setengah mati kita kumpul harta, setelah meninggal tidak ada anak kita yang doakan. Ini salah satu keluarganya Pak almarhum Haji Maming. Meskipun beliau sudah meninggal dunia, anak beliau masih selalu hobi. Saya kira ini bukan kebiasaan, tapi hobinya ini Pak Mardani ngumpul ulama.
Malam ini saja berapa ulama dikumpul. Bayangkan. Mengumpulkan alim ulama seperti ini. Luar biasa. Dan itu jarang terjadi. Kalau orang kaya mengumpulkan artis. Banyak pak. Baru itu artis datang. Apa dia datang di bawah? Alamat palsu. Coba. Kelihatan dadanya. Kelihatan pahanya. Baru ulama di depan, kasihan. Dia goyang lah itu bapaknya pak. Nggak juga dikasih pegang kita pak. Dikasih lihat-lihat saja. Nampaknya cina-cina dikasih labak silisu. Alhamdulillah ini pak. Keluarga almarhum Haji Maming. Anak-anak beliau senang mengumpulkan ulama. Masya Allah. Bapak-bapak. Kalau mau tahu masa depan dikubur, lihat anak kita sekarang. Tidak usah bangga pintar anak bahasa Inggris kalau dia tidak tahu berjamaah di masjid. Tidak usah merasa puas kalau anak kita sekolah ke luar negeri, tapi tidak pernah tahu hadir di majelis. Biasanya kan kita selalu bilang begini, hebat tahu anaknya itu Ustaz. Kenapa dia hebat? Nah bilang, pintar bahasa Inggris Ustaz. Bilang apa hebatnya? Nah banyak orang pintar bahasa Inggris. Masa banyak Ustaz? Pergi mau di Inggris. Tuh di Inggris pak, anak-anak masih kecil sudah pintar bahasa Inggris. Tidak percaya, pergi lihat pak. Tanya Pak Mardani. Coba pak. Memangnya kalau anak nanti pintar bahasa Korea, pintar bahasa Inggris. Bapak meninggal dia berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Kadada. Bahasa Banjar jua. Lalu Nabi Nuh berkata, tolonglah kau datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Berdoa. Minta Nabi Isa berdoa. Datang lagi sekelompok manusia ini. Ya Isa, engkau adalah pengajar cinta kasih. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Isa juga giling kepala. Hicau kak. Tidak bisa. Saya pernah diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Malah saya dianggap oleh umatku menjadi Tuhan. Saya malu menghadap kepada Allah. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, cobalah kau datang kepada penghulu para nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, engkau adalah penghulu para nabi. Tidak diciptakan langit dan bumi. Tidak diciptakan sorga kecuali persembahan Allah kepadamu ya Muhammad. Engkau kekasih Allah. Menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Nabi-nabi senior tadi semua angkat tangan. Mendengar ini, Nabi Muhammad SAW tersenyum dan berkata, "Tanak bawa no bos, tenang no, tenang sampean, tenang. Duduk aja pian, duduk, tenang." Lalu Nabi menghadap kepada Allah. Jangan lagi tanya dalam hadis pian tak kedada. Ini bahasa dasat latif supaya gampang dipahami. Kau duduk dah semua di situ. Disinilah berlaku syafaatku. Syafaat ini adalah mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi itu ada yang diberi di dunia, ada yang diberi di akhirat. Mukjizatnya Nabi di dunia, satu, sejak kecil di mana beliau berjalan dinaungi oleh awan. Mukjizat beliau ketika susah air, sahabat ingin berjamaah, mau wudhu tidak ada air, Nabi katakan kau ambil bejana. Nabi kasih gini jari-jarinya, keluar air dari jari-jari beliau sehingga cukup untuk wudhu seluruh sahabat. Mukjizat Rasulullah. Apalagi mukjizat Rasulullah, Al-Quranul Karim. Satu di antara itu di dunia semua, dunia. Dan apalagi mukjizat di akhirat, inilah syafaat. Apa ini syafaat? Rekomendasi. Apa ini syafaat? Kata belece. Apa ini syafaat? Nota. Kalau di Yayasan Haji Maming, Bapak minta proposal, di ACC sama Pak Mardani, aman proposalmu bos. Itulah yang disebut kata belece. Haji, ada kasihan ini masjid mau dibantu. Barangkali Yayasan Haji Maming bisa bantu. Nah bilang Pak Haji Mardani sini. Saya ACC, kaji Haji Rois. Alengnya Haji Rois, ya Pak cairkangi. Selesai urusanmu bos.
Itu namanya nota, kata belece. Rasulullah punya mukjizat, salah satu diantaranya syafaat. Maka dia Nabi tak tenang mana no, duduk kalian. Menghadaplah Nabi kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kami sadar banyak dosa, kami sadar banyak maksiat, tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengampun. Atas nama Maha Rahman, Maha Rahimmu, ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, tolong ya Allah, bukalah pengadilan ini. Mendengar ini, Allah kemudian berfirman, ya Muhammad, kau bangkit dari sujudmu. Motono, bangkit dari sujudmu. Hari ini aku mulai pengadilan. Jibril, siapkan segala keperluan. Kita mulai pengadilan satu demi satu. Dimulailah pengadilan. Dipanggillah kita satu demi satu. Bayangkan Pak, bayangkan. Satu tempat, satu loket. Dari Adam sampai kiamat, satu loket karena satu ji Tuhan. Dipanggil kita satu demi satu. Apa tidak lama? Kita saja bayar PDAM, itu kita ngantri. Padahal tempat ngantrinya ber-AC, tempat ngantrinya ada permen sambil menunggu. Yang layani kita cewek-cewek cantik, yang enak dipandang mata. Ada yang salib kita, langsung emosi tuh. Ngantri kok bos, muliwak kak sejak guru gitu. Coba, padahal itu masih nyaman, matahari masih jauh, tempat kita sejuk, ada permen, ada yang menyalip kita, marah. Gimana di padang mahsyar kelak nanti Pak? Satu loket. Kenapa satu loket? Karena cuma satu Allah. Bayangkan Pak, sebagai ilustrasi, perbandingan. Istri kita ke pasar, tiba-tiba anak nangis, disuruh pergi cari istri. Satu pasar Pak, susah didapat. Padahal itu satu pasar mungkin cuma 1000 orang. Ini dari Adam sampai kiamat ngantri satu loket. Dan dipanggil satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa dulu dipanggil? Umat Islam. Tapi kita sendiri umat Islam berapa miliar? Lalu siapa umat Islam dulu yang dipanggil? Mereka yang nama-nama Islam. Abdurrahman, Abdul Qadir Jailani, Das'at Latif. Dia ketawa, serius orang ini. Dipanggil Pak. Yang namanya Tony, Joni, Nining, Bedu, Baco, Mondri ko bos. Saya mau sebut juga Maming tapi takut saya Pak. Bagaimana caranya Ustadz? Kalau sudah terlanjur kita dikasih nama kan dulu terima beres. Kita tidak bisa komplain. Orang tua kita zaman itu tidak tahu soal ini. Nah sekarang kita sudah tahu. Gimana caranya Ustadz? Islamkan nama kita, tidak perlu ganti ijazah. Ulang tahun. Undanglah orang. Enggak usah potong sapi kalau bapak enggak usah. Bawanya sapi, kambing. Kambing pun susah Ustadz. Ayam juga 1 ekor. Potong, undang Ustadz Das'at. Ustadz, saya syukuran ulang tahun saya yang ke-25 Ustadz. Saya Islamkan namaku. Tadinya namaku Joni. Sekarang saya Islamkan menjadi Muhammad Abdul Joni. Tidak nyambung Ustadz. Biar yang penting selamat kokoh akhirat. Yang penting jangan seperti ada bilang namaku saya Ustadz. Siapa namamu? Aldino. Apa Aldino? Bagus ini Ustadz. Apa ini Aldino? Nah bilang alhamdulillah dia nongol. Kasih nama-nama Islam. Dipanggillah kita satu demi satu. Ketika Nabi menceritakan ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu. Apakah seluruh kami hambamu, apakah seluruh kami umatmu, umat Islam ini otomatis mendapat syafaatmu? Nabi bilang tidak. Kalau kau mau mendapat syafaatku, satu, kau terbebas dari dosa syirik. D42 pungallahu ta'ala. Kalau bapak ibu mau mendapat syafaat dari Nabi, syarat pertamanya hindari dosa syirik. Apa itu syirik? Ya, menyembah selain Allah.
Saya yakin di sini Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang menyembah patung. Tidak ada yang menyembah berhala. Tapi banyak di antara kita yang menyembah apa? Menyembah kekuasaan. Menyembah harta. Nah itu. Nah, salah satu mohon maaf. Berhikmat. Memuliakan ulama dan guru. Itu ajaran agama. Tapi jangan berlebih-lebih. Misalnya. Berebut air minumnya guru. Bolehkah minum air minumnya guru? Boleh. Tapi untuk sekarang sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Nanti ada corona kita minum bekasnya. Kita juga kena corona. Untuk sekarang. Ini yang namanya berhikmat dengan ilmu. Cium tangan guru. Itu ajaran kemuliaan akhlak. Tapi untuk zaman sekarang dianjurkan untuk tidak. Kenapa? Siapa tahu seperti saya. Keluar masuk bandara, ketemu dengan segala macam orang. Di luar saya rawan kena corona. Bapak cium tangan saya. Yang tadinya ada kuman di sini dan virus, Bapak cium bisa tertular. Ini namanya caranya, niatnya baik. Berhikmat kepada ulama baik, tapi caranya yang keliru. Untuk sekarang. Berhikmat memuliakan guru, bagus. Tapi jangan sampai minum air bekasnya guru, lalu salah keyakinan. Kalau minum ini air, anak saya bisa jadi ulama. Biar dia minum 1 liter, tapi ibu bapaknya tidak doakan anaknya, susah itu jadi ulama. Biar dia minum 1 galon, minum kau supaya kau jadi ulama. Tapi tidak pernah sholat, tidak bakal. Maka kita berhikmat kepada guru, tapi jangan sampai berlebih sehingga kita bisa berkeyakinan bahwa guru itulah yang memberikan kita syafaat. Bukan. Syafaat hanya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu pun di akhirat kelak. Yang kedua, syaratnya mendapat syafaat dari Rasulullah. Aqimis salah. Tetongangi sempajangnya. Dirikan sholat. Saya yakin bapak-bapak semua rajin sholat. Saya yakin. Tapi yang perlu dikoreksi tata cara pelaksanaan sholat kita. Kadangkala kita sholat tapi cari duit. Allahu Akbar. Tadi duit saya dikasih Pak Mardani 200.000. Beli bensin 100.000. Beli pulsa 50.000. Mana ini 50? Allahu Akbar. Dia cari itu. Dia periksa dulu kantongnya. Di mana aku simpan? Ruku, dia periksa kantong belakangnya. Naik lagi, di mana saya simpan? Begitu assalamualaikum, di bawah bantal saya simpan. Sepanjang takbir sampai salam, dia tidak ingat Allah, tapi ingat duit. Allahu Akbar. Begitu rakaat kedua, Pak Imam panjang bacanya, dia baru ingat, kunci motor melengket di motor. Hakul yakin pasti bapak tidak husuk lagi. Hilang sudah motor saya ini, lampik na to na baca na Pak Imam. Maka harus dikoreksi kembali tata cara sholat kita. Terutama kita yang banyak kita langgar adalah pakaian dalam sholat. Kalau kita mau ketemu guru, luar biasa, pakai parfum. Mau ketemu wali kota, bupati, gubernur, kita pakai baju baru. Tapi sayang ketika mau ketemu Allah, baju yang kita pakai sholat, Masya Allah, baju seadanya. Apa salah? Tidak salah, tapi itu menunjukkan keikhlasan kita, tingkat kecintaan kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari koreksi. Padahal Nabi itu kalau mau sholat, beliau sikat gigi dulu. Beliau pakai parfum, beliau pakai baju yang baik, bukan mahal. Tapi apa? Coba buka surah Al-Jum'ah. Kau datang menghadap kepadaku dengan berpakaian yang indah. Beliau Nabi mau sholat sikat gigi. Mau sholat beliau pakai parfum. Mau sholat dia pakai pakaian yang indah. Kenapa? Yang kita hadapi adalah Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang memberi kita hidup, Allah yang memberi kita kesehatan. Maka selayaknya kita menghadap kepada Allah dengan maksimalkan penampilan dan pakaian kita. Coba mulai diamalkan. Saya yakin Bapak semua sholat, saya yakin. Kemudian yang paling banyak lagi kita langgar, menunda-nunda waktu sholat. Kita sholat Ustaz, betul, tapi sholat asar kita sudah dekat maghrib.
Saya sholat Ustaz, tapi tiap hari sholat subuh kita jam 7 pagi. Nah, oh ya, mudah-mudahan mulai tahun ini, mulai sepulang lepas pengajian ini, kita mulai memperbaiki kualitas sholat kita. Yang ketiga kata Rasulullah, kalau engkau ingin mendapatkan syafaatku di akhirat kelak, maka perbanyaklah menyebut namaku. Bagaimana cara menyebut nama Nabi? Itulah solawat. Nah ini alhamdulillah senangnya saya dengan Bubuhan Banjar, Kaltim Kalsel ini, kalau solawatan luar biasa. Nah apa pentingnya solawat ini? Saya kasih contoh sederhana. Bapak tiap hari ngirim surat ke Pak Mardani. Tiap hari, meskipun Bapak tidak kenal. Bapak tidak dikenal sama Pak Mardani. Bapak kirim surat tiap hari. Atau kirim SMS, tiap hari kirim SMS. Begitu Bapak ketemu, Pak, saya yang selalu kirim surat ke Bapak, saya yang selalu kirim SMS ke Bapak, saya yang selalu kirim WhatsApp doa-doa ke Bapak. Langsung, oh kamu, sini, kamu, oh ya, Pandre, buarangi kopi, bikin kopi, kasih roti yang baik-baik. Kenapa? Sudah sering kirim pesan. Kita memang tidak pernah ketemu Nabi sekarang. Kita tidak pernah secara fisik bersilaturahmi kepada Nabi sekarang. Tapi kita sekarang kirimkan selalu doa-doa kepada Rasulullah. Salawat-salawat kepada Rasulullah. Tiap hari kita bersalawat. Bahkan tiap 5 waktu kita bersalawat. Di akhirat kelak ketika ketemu Rasulullah, maka Rasulullah berkata, oh kamu Das'ad yang selalu mengirimkan salawat kepadaku. Sini kau, saya kasih kau syafaatku. Maka ketika kumpul seperti ini, banyak-banyaklah bersalawat. Dalam sebuah hadis dikisahkan, berkumpullah Rasulullah bersama Jibril. Lalu Nabi melihat ada malaikat yang begitu banyak jari-jarinya. 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya kepada Jibril, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, oh itu malaikat pencatat air hujan ya Muhammad. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, ya seperti kita sekarang ini. Berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Nah bapak-bapak, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud. Ada yang tahajud tadi malam? Ada? Lebih banyak yang tidak. Tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis. Tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh tiap tahun. Tidak bisa memperbanyak amal dengan membangun masjid. Maka perbanyak amal dengan cara apa? Banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kumpul seperti ini. Dan ketika Allah perintah kita salawat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah solat, Allah tidak menunaikan ibadah solat. Tapi ketika Allah perintah kita salawat, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Poin pertama, salawat. Poin kedua, Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, Das'ad, kalau ada masalahmu, ini yang kau pakai selesaikan. Apa itu? Kekuatan doa. Ada di sini tidak ada masalah? Bapak-bapak ada sini tidak ada masalahnya? Oh semua punya masalah Pak. Malah muka-muka penuh masalah semua ini Pak. Coba, semua punya masalah. Ada yang nakal anaknya. Ada yang istrinya pandai nakal. Ada yang suaminya yang selingkuh. Ada yang tidak bisa lunas mobilnya. Macam-macam masalah kita. Ada yang punya penyakit. Semua punya masalah.
jangankan kita, Nabi saja punya masalah. Alhamdulillah, Allah tidak perintah, Das'at, kalau ada masalahmu, kau jadi bupati dulu. Tidak. Das'at, ada masalahmu, kau jadi dokter dulu. Das'at, ada masalahmu, kau jadi profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Jadi ketika ada masalah, perbaiki solat, tingkatkan nilai kesabaran. Dan salah satu solat keutamaan dari solat itu menyebabkan doa-doa kita gampang diterima. Ada yang bertanya, Ustadz, saya selalu berdoa Ustadz, kenapa doaku tidak diijabah Allah? Allah jawab, Fa'isa sa'alaka ibadi anni fa inni karib ujibud da'watad da'i sada'ani. Apa sebabnya doa tidak diijabah oleh Allah? Salah satu sebab doa tidak diijabah Allah adalah memutuskan silaturahim. Nah, ini pilkada seperti yang disampaikan tadi Pak Mardani. Pilkada ini pesta demokrasi. Selesailah semua calon ini, kata beliau, baik semua. Jangan lagi ada yang bermusuhan. Pestanya namanya pesta kita senang-senang. Namanya pesta kita gembira-gembira. Selesai pesta, selesai pencoblosan, jangan lagi ada yang bermusuhan. Mari berapatkan kembali saf kita. Sama-sama membangun Kabupaten Tanah Bumbu. Jangan berpecah belah gara-gara ini pilkada. Ya. Kedua, penyebab doa tidak diijabah oleh Allah. Hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Susah sekali doa diijabah. Dan yang ketiga, kalau kita berdoa tidak sesuai dengan adab. Apa penyebab doa adab itu? Satu di antaranya, kalau Bapak Ibu berdoa tidak diawali dan akhiri dengan selawat, kata Nabi, doamu tergantung antara langit dan bumi. Jadi ada orang berdoa, 30 menit berdoa, tapi tidak diawali dan akhiri dengan selawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka sebelum berdoa, adabnya, tata caranya, menurut Adabud Doa dalam kitabnya Adabud Doa Imam Al-Ghazali, berdoa usahakan ada wudunya. Berdoa pakai baju yang kita yakini halal. Jadi kalau Bapak mau berdoa, periksa dulu, ini bajuku dari mana? Jangan sampai ini baju sogok pilkada. Ini cincinku dari mana? Jangan sampai ini proyek fiktif. Itu semua. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu kita periksa lagi. Apalagi yang kita tanya? Adabnya, mengangkat kedua belah tangan. Ustadz, boleh berdoa begini? Boleh. Boleh begini? Boleh. Ustadz, kenapa ada orang berdoa begini tangannya? Oh, banyak sekali dia minta itu. Bolehkah begini? Boleh. Boleh begini? Boleh. Tapi yang disunnahkan seperti ini. Tangan kanan kiri merapat, dia di depan wajah. Apalagi sunnahnya bersalawat kepada Nabi. Apalagi sunnahnya menengadah ke atas langit. Apalagi sunnahnya berzikir. Kita minimal zikir yang 3. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Coba biasanya kita zikir ini kan terlalu cepat. Sehingga kita zikir seperti makan pisang goreng panas. Jumlah. Itu apa artinya itu? Nasa ngugie, kosisya koma pigau deceng, pigau isi decenya. Sekali kau melakukan kebaikan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, jumlah. Saya biasa heran, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11, dia sudah sampai. Jumlah. Dua ada tarik bijinya. Maka perbaiki. Berzikir dengan sebaik-baiknya. Kemudian menghadap ke kiblat. Duduk di antara dua sujud. Ustadz, boleh membelakangi kiblat? Boleh, tapi tidak adab namanya. Sama ibu-ibu minta uang sama suami. Kan kita bujuk dulu. Itawa bapak gagahnya, serasinya kumisnya dengan sarungnya. Padahal tidak ada hubungan itu. Tapi dipuji. Wih, makin cakep. Awet muda saya lihat bapak ini. Sudah senang suami. Ya suamimu dong. Yang begini. Sudah itu lalu kita bilang, Pak, saya mau beli cincin. Suami sudah senang. Tenang ibu. Tenang saja. Tunggu saja bonus. Saya belikan kau cincin. Tapi coba kalau baru datang suami. Di kantor dimarah-marahi sama bosnya. Di jalan kehujanan. Lapar, baru datang langsung bilang, Pak, saya mau beli cincin. Kalau kau tidak belikan cincin, saya keluar dari rumah. Dia bilang suami, keluar maka cepat. Karena ada adabnya dulu. Lalu kita menghadap. Jangan sampai minta cincin sama suami di belakangi. Pak, belikan saya cincin. Nah bilang suami, kurang ajar kau. Maka ada adabnya. Nah sudah itu menangkat kedua belah tangan, berselawat. Nah sudah. Kita mendoakan dulu orang yang berjasa dalam hidup. Siapa orang berjasa dalam hidup kita? Setelah selawat kepada
orang tua. Minimal doanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu mintalah. Harus bahasa Arab? Tidak. Ini biasa kelemahan kita. Kita mau berdoa ke toko buku dulu, beli buku doa. Sudah itu kita hafal, baca dihafal. Sudah kita minta. Lah, apa doa itu bukan menghafal. Doa itu kalau bahasa Bugisnya curhat. Bahasa Bugisnya mah paletu. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, mending bahasa Banjar atau bahasa Bugis. Nanti kalau bahasa Arab bingung malaikat, lain di bibir, lain di hati. Dia bilang, malaikat apa masukmu itu, Bu? Kau mau obat sehat, ternyata kau minta hujan. Kan lain di bibir, lain di hati. Maka tidak harus bahasa Arab. Bahasa Indonesia pun oke, bahasa Bugis oke. Ya Allah, boleh berdoa begini, Bu. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan. Selesai. Boleh berdoa, ya Allah kau tahu apa yang ku mau, kasih, mak. Selesai, amin. Boleh. Daripada bahasa Arab tidak tahu artinya, boleh, Bu, boleh. Misalnya ibu-ibu, ya Allah, Engkau yang maha menjaga, jagalah suami saya, Allah. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam, maka saya mohon kepadamu, ya Allah, jagalah lindungi suami saya. Amin ya rabbal alamin. Tutup lagi dengan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Ustaz, kenapa selesai berdoa begini, Ustaz? Ini hanya tambahan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa di sini, Ustaz? Ya kan nyambung. Masa kita berdoa amin ya rabbal alamin? Kan tidak nyambung. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sudah dilakukan semua itu? Ya. Saya rajin berdoa, Ustaz. Betul, rajin berdoa. Tapi di mana dia berdoa? Di status Facebook. Mudah-mudahan temanku menang pilkada, ya Allah. Tapi di Facebook, sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Di mana berdoanya? Selesai sholat, minta kepada Allah supaya cepat doa dikabulkan. Selesai semuanya, maka disunnahkan kita sedekah. Ya, sedekah. Nah, bagaimana cara? Misal sholat hajat malam. Misalnya ya, ada ibu-ibu yang suaminya mulai lain-lain. Ya Allah, saya lihat suamiku mulai lain-lain, ya Allah. Tidak mungkin saya bisa jaganya 24 jam. Engkau yang maha menjaganya, ya Allah. Saya periksa HP-nya, ternyata 2 kartunya, ya Allah. Ya Allah, lindungi suami saya dari wanita jahat. Ini ada duit saya 2 juta, ya Allah. Tolak bala, saya berikan ke anak yatim. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku tertolak dari bencana. Bismillah, boleh begitu. Yang jadi masalah, kalau suami juga berdoa di sebelah tengah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya marah-marah aja kerjanya, Allah. Ini ada duitku 2 juta, tolak bala, ya Allah. Mudah-mudahan tolak bala 2 juta ini istriku ikhlas, saya kawin lagi. Boy, bingung malaikat, yang mana dikabulkan? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, akhirnya setelah berdoa dan doa sesuai dengan sunnah, berbaik sangkalah kepada Allah. Nah, berbaik sangka. Ternyata apa yang kita minta tidak dikasih Allah, berarti bukan itu yang terbaik. Saya dulu tamat SMA mendaftar tentara, mau jadi akabri penerbang. Ternyata begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Tidak lulus jadi tentara waktu itu. Teman saya jadi polisi yang saya temani mendaftar, reserse. Dia sekarang sudah 2 bunga, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih, saya bisa ceramai semua tentara dan polisi sampai ke bintang 4. Allah kasih yang terbaik. Kepada saudaraku yang punya hajat Desember ini, ikhtiar saja, berdoa saja. Setelah selesai semuanya, Allah berikan yang terbaik. Sangka baiklah, insya Allah Allah mengabulkan doa kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai yang Allah nilai terbaik buat hambanya. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.